bawain. Ya. Nanti. Ada tuh Oh, bang, ya. ada Bang Oki dari Kristen, dia minta kurma katanya, kurma yang asli dari Iya, Kristen. saya juga bawain minta, kalau Pak Kristen Ustaz. mau. Iya. Eh, Ya 1 kilo aja lah dikirim. nah gini, saya mau tanya, ente juga ngerayain tanggal 25 Desember gitu? Tanggal apa? Tanggal? 25 Desember. Oh iya Pak Ustadz, itu kan hari bersejarah dalam iman saya. Hari apa? Lahirnya iman saya itu di situ Pak Ustadz. Itu hari apa itu? Nah, tanggal 25 Desember itu kan Natal gitu. Ya, Iya. Hari apa? Apa yang mendasari Natal itu maksud saya? hari lahir. Lahir siapa? Hari lahir. Hari lahirnya Yesus Kristus itu. Mana ada datanya? Ada Pak Ustadz. Mana cariin di Bible. Yesus lahir tanggal 25. Tunjukkan sama saya. Mana datanya ya. Tunjukkan Oke, sama saya. Pak. Yesus lahir tanggal 25. Masa Tuhan kau lahir pula? Bukan Tuhan yang lahir itu Pak Ustadz, Yesus yang lahir itu. Oh, bukan Tuhan yang lahir, Yesus. Oh, coba saya minta Yesus. datanya dulu. Dari mana? Dari mana tanggal 25 tadi itu hari lahirnya Yesus? Baru tahu saya. Tanggal, aduh, sebentar Pak Ustadz, kayaknya saya belum ketemu ya ayatnya itu ya, ayat tanggal 25. Tanggal 25. Kalau kau belum ketemu, kau berani menyampaikan gimana sih? Ya sebentar Pak Ustadz. Makan apa Pak Ustadz? Bikin apel, makannya teman-teman. Saya belum sarapan ini. Sebentar Pak Ustadz ya. Kalau saya ditanya seperti tadi, ya tanggal 25 hari apa? Bukan hari lahirnya Yesus, tapi hari lahir Dewa Matahari. Oh gitu, ya. Dewa Mitras ya, matahari itu. Enggak ada kan? Ada Pak Ustadz, bentar. Enggak ada, Mas. Enggak ada. Injil Kau Lukas, Pak ngarang. Ustadz. Kau ngarang sama. Ya, Mana enggak Lukas ngarang. mengatakan Yesus lahir tanggal 25? Ya sebentar, itu perhitungannya ada Pak Ustadz. Cuman saya nggak paham ya perhitungannya gimana itu ya. Dari tanggal 25. Jangan-jangan Itu kan ada di catatan perhitungan. sipil pula waktu itu. Coba gini dah bang, gini aja catatan sipil Nazaret, dicek gitu, betul nggak Yesus lahir tanggal 25 di catatan sipilnya? Ya, tanggal 25 itu. Bentar Pak Ustadz ya. Ini, wih hebat Pak Ustadz ya, sampai tanggal lahir ditanya. Itulah bang, itulah ya derita menyembah manusia kayak gitu. Sampai ke hari lahir ditanyain ntar kalau kita nyembah manusia, Tuhan lahir gitu. Ya. Bentar Pak Ustadz ya. Bentar ya. Ini cari nih Pak Ustadz ya. Oh, Lukas 2 ayat 8 Pak Ustadz ya. Semoga bisa ketemu. Mana ada? Saya buka ya. Mana ada di situ? Santai Pak Ustadz. Lukas Kacau 2. kacau kan. Mana Lukas 2 nomor 8. 8 ya. Coba dibuka itu Pak Ustadz ya. Coba kau baca, ada nggak Yesus lahir Ini tanggal saya baca 25? Pak Ustadz ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, ayat 9-nya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, lalu ayat 10 Pak Ustadz. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan, kan? Kristus Tuhan di kota Tuhan Daud. lahir. Ya. Ini ayat ini loh Pak Ustadz. Sambil makan apa, tanggalnya Pak mana? Tanggalnya mana? Oh, tanggalnya. Berarti nggak usah baca terus ya ayat ini ya.
Udah tahu saya itu Ya, ayat, artinya nggak ada ini tanggal ayat ini 25. memang gini Pak Ustadz. Ya, ayat ini memang menceritakan tentang kelahiran Yesus ya. Tapi tanggalnya ya, tanggalnya itu coba saya cari dulu ya. Tanggal. Nah, gini Bang, ente coba cari dulu. Yang saya kasih tahu sama Ah, ente ya, hmm. kalaunya tanggal 25 Desember itu janggal. Karena ayat yang ente baca tadi itu, ya itu orang lagi menggembalakan peternakannya. Sedangkan bulan Hmm. Desember ini musim dingin. Di tanah Arab ini, di Jazirah Arab ini musim dingin. Mana ada di musim dingin orang menggembala? Mana ada orang musim dingin beternak? Janggal itu ayat, udah. Nah, Loh, kan orang beternak itu kan nggak lihat musim ya Pak Ustadz. oh, kalau Jazirah Arab Bang, nggak ada orang beternak di musim dingin, nggak ada, musim panas. Ya mungkin di Arab. Kalau di Yerusalem ya mungkin bisa. Lah, Jazirah Arab, yang namanya Jazirah Arab termasuk Yerusalem, karena tanahnya juga Yerusalem ya. bagian dari iya Jazirah Arab. Jadi kalau musim dingin nggak ada yang beternak, termasuk Yerusalem. Ayo, janggal kalau di tanggal Hah? 25 musim dingin ada orang beternak. Itu ayat apa itu? Kalau tanggal memangnya beternak itu ada musim ya Pak Ada Ustadz? dari bulan April sampai bulan September. Oh, mungkin itu perhitungan tanggal anu Pak Ustadz. Tanggal apa sih namanya itu? Saya lupa ya. Tanggal tahun kabisat atau apa itu Pak Ustadz ya? Saya juga lupa ya. Mungkin Pak Ustadz tahu ya. Ya itu satu kejanggalannya di situ. Yang kedua nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis di Bible Yesus tanggal 25 lahirnya, nggak ada. Nah, kalau kita lihat di Ya Google memang. tanggal 25 ini, tanggal 25 itu adalah hari lahir Dewa Mitras, Dewa Matahari gitu. Eh, Pak Ustadz, saya tanya dulu apa tuh alasan mengapa ya? Mengapa tanggal 25 Desember itu diperingati sebagai hari kelahiran Yesus kan begitu toh. Memang saya belum Ayo ketemu apa? ayatnya Pak Ustadz ya. Nah, Saya belum ketemu ayatnya ya. kalau kagak tahu dan belum ketemu ayatnya ngapain kau rayakan coba? Oh iya, Hai. nanti saya tanyakan Pak Ustadz. Saya tanyakan pada guru saya nanti ya. Apa Waduh. alasannya? Ya, saya tanyakan nanti. Jadi yang jelas ada alasannya, tapi saya ini lagi cari nih, Pak Ustadz. Ada alasannya ya. Ada, Ada ada alasannya. kata Tidak Esra mungkin. Soru ada. Ya. Nah, coba Esa Soru. Ada tuh Esra Soru bikin alasan. Iya. Gini. Ini perhitungan teologis Pak Ustadz ya. Perhitungan teologis ya. Tanggal 25 Maret itu terbang awal seperti tertulis mengusulkan 25 Maret sebagai tanggal penyaliban Yesus. Mereka percaya Yesus dikandung pada tanggal yang sama. Ya toh, itu menurut teologi Kristen Pak ya. Ya, Apa kayak gitu? Di mana dasarnya? ya tanggal yang sama. Nah, sekarang ini saya baca di Google nih Pak Ustadz. Ini bukan Alkitab Pak Ustadz. Dari Google. Dari Kok perhitungannya kacau itu kali? memang perhitungan mundur loh Pak Ustadz. Itu loh perhitungan sebentar. Ini tahun apa Ini sih ini ini istilahnya? Tahun ini rupanya Google pintar juga ngarang gitu ya. Ya ini ya tiap tahun ya Bang enggak ya. pinter lah. Tiap tahun Jadi pasti yang kelahiran Yesus dipermasalahkan itu tanggal ditetapkan 25 pada ini tanggal gitu loh. itu. Jadi kalau perhitungan secara teologis Pak Ustadz itu dihitung dari tanggal kematiannya. Gitu loh. Ini saya buka di sini ya. Tanggal 25 Maret itu kan tanggal kematiannya dia. Sehingga bisa tapi ini kayaknya agak lemah nih apa yang saya katakan Pak Ustadz. Udah tahu Saya kalau akui, itu Bang, lemah nggak saya punya akui. dasar itu nggak punya dasar Nah, tanggal 25 iya, itu ngapain kau rayain? Iya. Ada alasannya Pak Ustadz ya. Kedua teori ini tidak saling diskusi. Ada kok Pak Ustadz, saya lupa. Oh, tahun Masehi Pak Ustadz. Pak Ustadz mungkin paham ya tentang tahun Masehi. Ya iya. Kedua teori ini tidak saling eksklusif dan mungkin berlaku bersamaan. Penetapan 25 Desember sebagai Natal dilakukan secara resmi di Roma
pada tahun Oh, Roma. Roma yang 336 bikin. Masehi. Ya, Iya, rupanya tanggal Roma yang bikin. 336 Masehi. Jadi kalau Pak Ustadz tanya siapa ya? Eh, Profesor siapa ya? Saya lupa lagi. Itu pasti tahu Pak Ustadz perhitungannya itu. Ya terus terang saya cari ini bisa sebetulnya tapi butuh waktu Pak Ustadz. Kayak gini, itu penting soalnya tiap tahun ya Bang Salesius itu Ya. bakal ditanyakan oleh umat Islam terkait masalah Natal. Itu tiap tahun pasti ribut, pasti. Dirayakan. Dan Jadi lebih hitungannya baik ente tahun pelajari. Masehi ini Pak Ustadz. Iya, ente pelajari aja. Kalau ente belum tahu, ya belum tahu. Lebih baik ente nggak usah ikut-ikutan ngerayain. Yang saya tahu nih Ya, ya, saya kasih tahu janganlah. sama Bang Salesius gini. Ya, tanggal 25 Desember itu adalah tanggal hari lahir Dewa Mitras, yaitu dewa yang disembah oleh pagan, dewa matahari. Nah, lalu apa kaitannya dengan tanggal 25 ya? Kristen ini merayakan hari lahir Yesus katanya. Itu untuk menandingi orang-orang penyembah dewa matahari tadi. Nah, gitu. Jadi agar orang katanya tidak menyembah dewa matahari, maka Kristen bikin tandingan. Bikin tandingan 25 Desember ditetapkan sebagai hari lahirnya Yesus. Karena hanya ingin menandingi dewa matahari. Kayak gitu. Ya sama aja, satu penyembah dewa, satu penyembah manusia. Sama-sama nggak waras, satu penyembah dewa, satu penyembah manusia. Sama-sama nggak waras tanggal 25 nih. Macam mana? Yang dirayakan sama-sama penyembah manusia, penyembah manusia, penyembah dewa matahari. Sama-sama nggak waras yang bikin perayaan tanggal 25. Hah, Tapi yang diceritakan Pak Ustadz itu diceritakan di mana tuh Pak Ustadz? ada buka Google. Natal adalah bukan hari di dewa Al-Quran Mitras. Bukan di Nggak ada Al-Quran. Natal. Lo nggak dewa matahari itu loh. Dewa Ada matahari nggak? nggak ada di Al-Quran juga. Oh nggak ada juga ya. Nah, ini Pak Ustadz, waduh. Pak Ustadz saya pending ya. Ini tanggalnya itu kenapa tanggal Oh, 25? pending. Besok saya naik lagi. Ya udah, Jadi- gini. jadi begini. Ente janji aja gini, Bang. Ya, Bang Salesius. Jadi kalau ente belum tahu apa-apa tentang tanggal 25, udah nggak usah ikut-ikutan merayakan dah. Itu aja pesan saya. Oh iya. Jangan Pak Ustadz, jangan gitulah. Lah, buat apa Tetap ente merayakan dirayakan, tapi Bang. nggak ada dasarnya? Tetap dirayakan lah. Itu ada dasarnya Pak Ustadz. Cuman saya ini belum menemukan. Ini saya cari nih loh ya. Saya cari nggak ketemu nih. Dari Ya, tadi yang dibaca makanya- ngarang semua itu. Ya enggak, ini kan baca Google. Saya cari di Alkitab memang alasannya kenapa ya. Itu kan di perhitungan tahun Masehi itu Pak Ustadz. Jadi ada hubungannya situ. Tanggal Masehi dan tanggal tahun Kabisa itu toh. Jadi ada hubungan. Kalau Profesor siapa itu bisa Pak Ustadz siapa namanya itu. Ya. Kalau Pak Ustadz bisa tanya ke situ pasti dia bisa jawab ya. Ya Pak gini Ustadz, aja ya. Bang, browsing aja nanti lewat Google. Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Kayak gitu nanti. Coba teman-teman, gini aja, teman-teman Kristen nanti browsing aja. Tulis aja di Google, Natal adalah perayaan Dewa Matahari. Keluar tuh nanti. Ini mengapa Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember? Menurut informasi yang diterima ya toh, menurut ya berarti ini ada hitungan tahun Masehi tadi loh Pak Ustadz. Dari situ. Cuman saya cara menghitungnya itu yang saya nggak belum punya ilmu gitu loh. Sehingga mengapa tanggal 25 itu umat Kristiani seluruh dunia merayakan hari Natal itu pada tanggal 25 Desember. Jadi yang jelas ada alasannya Pak Ustadz, nggak sembarangan itu. Saya yang punya yang belum dapat ilmunya. Jadi, cara menghitungnya itu loh. Cara menghitung ya tahun pelajari dulu Masehi lah. itu. Gitu ya. Itu tuh Bang. Aku Betul bertanya tuh, lah. barusan browsing. Gini Bang, kata Erawati barusan browsing Google betul itu Ustaz. Kan betul. Dewa Matahari itu Natal. Ya udah nggak Ya, usah nggak dipaksa apa-apa. gitu. Mungkin kita bahas Aku yang bertanya lain. loh, Pak Ustadz. Apa pula? Pak Ustadz, aku bertanya loh. Boleh nggak? Ya silakan, gantian nanya kan. Ya. Jadi itu mohon maaf Pak Ustadz ya, itu dipending dulu ya. Saya mungkin besok-besok naik saya akan jelaskan ya tentang mengapa tanggal 25 itu dirayakan sebagai hari kelahiran Ya Yesus. udah nanti kita cari sama Ibu Bidan atau sama Dukcapilnya Najaret nanti. Udah itu aja ringkasnya. Jadi gini Pak Ustadz, kemarin itu kan kita pernah berdiskusi sama Unirifa ya
Ya kan, sebelum Ya. Pak Ustadz berangkat umroh ya. Ah, Jadi ya baguslah penjelasannya, Cuman saya nggak nyambung Pak Ustadz tentang kata pondasi itu loh. Ya, pondasi hmm, iman kan kemarin aku tanya ya. Masih ingat kan Pak Ustadz itu? hmm. Jadi Ya pondasi pondasi iman iman itu umat, rukun iman dalam Islam. ya, ya, Uni Rifa kemarin kan menjelaskan pondasi iman umat Muslim itu adalah 5 rukun Islam dan 6 rukun iman kan gitu. Hmm. Terus yang saya tanya kemarin itu di 6 rukun imannya, 6 rukun iman itu kan di situ mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, Hmm. saya tanya kemarin ke Uni Rifa, mengapa umat Muslim menggunakan Taurat, Injil, dan Zabur ini sebagai pondasi iman? Padahal itu bukan kitabnya umat Islam gitu loh. Gini Bang, karena yang Gitu. diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah pesan yang sama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Pesan yang sama di dalam, ya contoh ya, di dalam Taurat 10 hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanmu, kan gitu di Taurat tuh. Di Islam juga seperti itu. Quran surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jangan ada Allah lain di hadapanmu, nggak boleh syirik gitu. Sama begitu pula yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Jadi sama pesan yang disampaikan. Itulah kenapa kita disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitabnya Nabi Musa, terus juga kitabnya Nabi Isa, karena penyampaiannya diterakan Allah di dalam Al-Quran, penyampaian wahyu yang pernah diturunkan kepada mereka gitu. Jadi gini Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz masih ingat ya jawaban dari Uni Rifa. Jadi kemarin itu kan saya tanya ya tentang arti kata beriman gitu. Kata Uni Rifa itu kemarin beriman itu tidak harus melakukan. Apakah Pak Ustadz sepakat seperti itu? Gini Bang, yang dimaksud iman tidak harus melakukan. Iman itu kita ketahui dulu dari kosakata amanah gitu. Hmm. Amanah. Ya, beriman itu tidak mesti kita lakukan. Kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tetapi kita juga beriman kepada syariat-syariat terdahulu dari para nabi. Hanya saja syariatnya itu ya tidak kita kerjakan di syariat Islam. Contohnya seperti apa? Di dalam Taurat untuk Yahudi onta itu haram untuk dimakan. Nah, terus di dalam Islam kami percaya gitu. Syariat mereka tuh. Cuma syariat kami juga ada. Onta itu halal. Ah, jadi beda hukum. Jadi yang namanya beriman belum tentu dilakukan karena syariat dari para nabi terdahulu beda-beda. Gitu, Bang.